Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga bisa mendoakan orang-orang terdekat kita juga agar selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sesuai apa yang saya instruksikan minggu lalu, bahwa kita akan mengadakan eksperimen kecil-kecilan, dan saya sudah membaca 34 rancangan implementasi pendidikan karakter Islami, baik itu di ranah sekolah, keluarga, perguruan tinggi, sampai dengan masyarakat. Nah, eksperimennya pada pertemuan 13 ini, saya sudah membagikan job desk atau sudah saya pilihkan satu karakter yang akan kita uji bersama, yang akan kita eksperimen bersama. Nah, sebelum saya menjelaskan eksperimennya nanti tentang apa, saya sudah membagi ke 34 orang di kelas ini agar satu tema dan tema yang lain tidak saling bertubrukan. Slide ini nanti akan saya share di grup WA juga. Oke, saya mulai membacakan cepat saja. Desiana mendapat karakter pantang menyerah, Anggi antusias, Farinanda hormat, Ica dermawan, Farica ayu rendah diri, maksudnya mungkin rendah hati, Afif inovatif, Jasmine konsisten, Anas sopan santun. Kemudian Devi religius, Bayu solidaritas, Dwiki berpikir positif, Elsa pemaaf, Ranisa mudah beradaptasi atau bergaul, Putri uswah, adil, Afifah Tiara rajin, kemudian Anas kreatif. Oke, nanti yang Anas saya cek apakah yang ini mestinya bukan Anas nih. Jadi nanti kalau ada yang kelewat bisa di-up di grup ya. Saya lanjut, Dewi Agus optimis, Isna Rahma dapat dipercaya, Anissa Rahma sederhana, Safara dapat jujur, Sofi dapat komunikatif, Urmila dapat tanggung jawab, Ulan Dewi dapat disiplin, Erna dapat terampil. Indah Dwi dapat percaya diri, Afifah Dwi dapat patuh, Safira dapat murah hati, Fani dapat pekerja keras, Mariza dapat tolong menolong, Diki dapat pemberani, Himalia dapat empati, Prayogo dapat penyayang, Eno dapat sabar, dan Galih dapat taat. Nah, nanti dari 34 orang ini yang merasa namanya double, yang namanya double mesti Anas, yang namanya belum disebutkan berarti saya salah ketik di nama Anasi yang tadi di slide awal. Nah, setelah itu, setelah teman-teman masing-masing mendapat satu aspek atau satu karakter yang hendak dieksperimenkan, teman-teman akan membuat eksperimen dengan peer review. Namanya peer review atau dikenal juga expert judgment. Nah, expert judgment ini teman-teman nanti akan menanyakan aspek strategi yang sudah teman-teman tulis di aspek maupun di kompon maupun di lingkup, cocok tidak strategi itu digunakan. Saya coba tampilkan slide word-nya.
Oke. Mudah-mudahan ini bisa terlihat di Zoom. Jadi saya sudah buatkan kolom, ini juga nanti akan saya sharekan. Pertama, di 3 kolom ini piramida terbalik ya, dari kolom banyak ke kolom sedikit. Ada 3 aspek yang sudah masing-masing tuliskan karena tidak ada yang menambahi di pengetahuan, pembiasaan, dan mempertahankan. Lingkupnya juga 4, keluarga sampai masyarakat. Nah, kalian nanti akan bertanya kepada 2 orang, yaitu kepada teman sekelas kalian. Yang pertama dan yang kedua adalah orang di luar kelas kalian yang dianggap kompeten, ya, untuk memberikan nilai terhadap gagasan atau aplikasi yang sudah teman-teman tulis pada konsep sebelum ini. Oke, saya contohkan punya galih taat. Oke, jadi galih akan nulis di sini. Di sini akan ditulis karakter utama yang hendak ditanamkan atau diimplementasikan adalah taat. Kemudian di aspek pengetahuan di lingkup keluarga, aspek taat ini kamu tanyakan kepada teman kamu. Misalkan Galih nanya sama Pak Yogo, Yogo, aku punya rancangan nih untuk menanamkan aspek. Kalau strateginya disebutkan, kemudian diterapkan pada lingkup keluarga misalkan, kemudian tujuannya untuk pembiasaan dalam mengimplementasi aspek atau karakter akhlak, itu Pak Yogo mau ngasih nilai berapa? 1, sangat kurang atau tidak cocok sama sekali. 2, kurang aplikatif atau kurang cocok. 3, aplikatif, bisa diaplikasikan. 4, sangat berkontribusi atau sangat aplikatif. Gitu ya. Jadi ini satu teman sekelas ini ditanya ke semuanya. Itu juga orang di luar kelas yang dianggap kompeten. Satu orang itu ditanya semuanya. Dinilai 1 sampai 4. Nah, nanti yang dikirimkan ke saya adalah file kedua ini. Oke. Nilaian teman sebayanya berapa? Oke. Misalkan di sini saya tulis karakter taat tadi teman sebayanya nilai 4 untuk aplikasi sekolahnya, sedangkan orang keduanya atau orang luarnya nilai 3, berarti rata-ratanya di aspek taat di lingkup sekolah, apa yang dituliskan oleh Galih bernilai 3,5. Gitu seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik apa yang saya jelaskan. Tugas ini dikumpul kapan, Pak? Dikumpul sama hari Rabu. Hari Rabu, konsepnya atau alurnya sama, dikirimkan ke Mas Bayu dulu, nanti baru saya resumkan. Nah, minggu depan baru akan kita lihat siapa kira-kira yang gagasannya dinilai baik maupun dinilai kurang baik atau kurang aplikatif. Gitu ya. Ini mengandalkan kejujuran teman-teman. Jadi saya harap ini betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu saya akhiri penjelasannya.
Nanti kalau yang belum paham bisa chat di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.